Sekali waktu datanglah ke desa Kenongomulyo. Desa yang hanya berjarak beberapa kilometer arah selatan dari Takeran, Magetan, Jawa Timur. Di desa ini banyak tumbuh pohon kenanga yang menjulang. Apabila datang musim hujan, pucuk-pucuknya bersemi. Pohon ini banyak dijumpai tumbuh di halaman warga desa. Di pagi hari, mereka akan memetik pucuk-pucuk kenanga itu. Dahulu sewaktu masih kanak-kanak, setiap pagi dengan membonceng sepeda motor buntut ayah saya melewati desa itu setelah menyeberang Sungai Madiun dengan perahu getek, itu antara kurun waktu 1974 hingga 1975. Saya memang lahir di kota ini, di sebelah timur Sungai Madiun atau Kali Jali. Sungai yang setiap hari harus saya lalui bersama ayah saya, untuk menuju tempat sekolah di Madrasah Ibtidaiyah PSM Takeran. Sedangkan ayah saya, salah satu guru madrasah haiyah di sekolah itu. Di pagi hari para penduduk memetik daun-daun pucuknya yang baru bersemi. Saya mengira itu daun sayuran seperti kembang turi yang juga biasa dipetik di desa saya untuk sayur pecel. Bukan. Itu nanti disuling dan diekspor ke Perancis untuk bahan minyak wangi, papar ayah saya. 40 tahun berlalu sejak masa kanak-kanak itu. Pohon-pohon kenanga menarik kaki saya datang ke kota ini. Selama 4 hari, tanggal 7-10 September 2015, saya berkeliling kota kelahiran saya, termasuk mengunjungi desa itu. Berziarah ke makam-makam tua di Soco, Goranggareng, Kresek, dan Ngawi. Tak jauh dari sungai yang dahulu selalu saya lalui tiap pagi, itu adalah Dukuh Cigrok. Ingatan saya melayang ke cerita-cerita dari ayah dan para kakek nenek saya. Tentang sebuah drama di tahun 1948. Dukuh Cigrok letaknya sekitar 4 km dari PSM Takeran ke arah selatan. Tentang PSM Takeran itu sendiri, di bagian lain buku ini, Zakaria telah berkisah tentang hilangnya guru panutannya bernama Kiai Imam Mursyid Mutakin. Di Cigrok ini, saat itu terdapat sumur tempat pembantaian para kiai dan santri. Sama seperti yang terjadi di Soco dan lain-lain tempat. Di sini terdapat pesantren juga. Cigrok hanyalah satu tempat dari 24 desa lokasi pembantaian para kiai dan para santri. Ya memang desa-desa ini adalah kampung santri. Di sumur tua Cigrok, Kiai Imam Sofwan dari Kebonsari, termasuk di antara korban keganasan kawanan PKI di bawah komando Musso pada tahun 1948. Kiai ini dipukuli lalu dimasukkan ke dalam sumur itu. Demikian, kisah yang saya baca dan sudah menjadi cerita umum masyarakat di sekitar Cigrok. Meski sudah dihajar dan dihujani aneka benda-benda keras dari atas sumur, Kiai Imam Sofwan belum mati. Dalam situasi kritis itu, refleks sang kiai hanya satu, memasrahkan diri kepada Sang Halik. Lalu ia melantunkan suara azan. Muslim, seorang warga yang tinggal tidak jauh dari sumur itu, mendengar suara azan sang kiai. Malam dini hari itu, memang mencekam. Terdengar suara gaduh para pasukan FDR, PKI yang membentak-bentak para tawanan. Lah hanya bisa mengintip dari bilik rumahnya. Muslim seperlunya mengenali suara azan dari salah satu sumur itu. Semakin dilamatkan telinganya, lah semakin yakin pemilik suara azan itu adalah Kiai Imam Sofwan dari pesantren Kebonsari. Karena sudah kelelahan, Kiai Imam Sofwan akhirnya meninggal bersama tumpukan mayat-mayat lain yang penuh anyir darah. Tidak jauh dari sumur itu, kedua putra Kiai Imam Sofwan, yaitu Kiai Zubair dan Kiai Bawani, juga menjadi korban pembantaian di sebuah sumur di desa Kepuhrejo. Ahmad Idris, yang ketika itu sudah ditawan tentara FDR PKI, menyaksikan penjagalan biadab tersebut dari kejauhan. Meski sayup-sayup, dia sangat mengenal suara azan Kiai Haji Imam Sofwan yang mengumandang dari dalam sumur itu.
Sebab, ia sering mendengarkan pengajian-pengajian kiai itu. Idris menyaksikan dengan mata kepalanya. Dengan tangan terikat mereka dihadapkan ke sumur. Para tawanan itu satu persatu dihantam dengan pentungan. Mereka menjerit lalu roboh ke dalam sumur. Tak semuanya langsung roboh dan tewas. Ada pula yang masih kuat merangkak sambil melorong-iolong kesakitan. Tangan mereka menggapai-gapai, mencari pegangan. Melihat mereka para korban merangkak seperti itu, orang-orang PKI kemudian menyeret begitu saja dan memasukkan mereka hidup-hidup ke dalam sumur. Hal yang sarna sebagaimana dialami Kiai Imam Sofwan beserta kedua anaknya Kiai Zubair dan Kiai Sawani yang masih hidup ketika dimasukkan ke dalam sumur. Korban sumur Cigrok setidaknya berjumlah 22 orang. Di antara para korban itu, selain Kiai Imam Sofwan, adalah Hadi Ad-Daba dan Imam Faham dari PSM Takeran. Ad-Daba adalah guru Dar Mesir yang ditugaskan mengajar di Takeran. Imam Faham adalah adik Muhammad Suhud yang juga jadi korban keganasan PKI. Imam Faham sendiri sebetulnya ikut mengiring Kiai Imam Mursid Muttaqin saat dibawa mobil PKI selepas Jumat, 17 September 1948. Namun, di tengah jalan, Kiai dan pengawalnya rupanya dipisah. Imam Faham diturunkan di tengah jalan, dan akhirnya ditemukan, dikubur di lubang pembantaian Cigrok. Tak hanya para kiai dan santri yang menjadi korban. Camat Takeran Prijo Utomo juga dijagal di sumur Cigrok bersama Komandan Polisi Takeran, Martowijoyo beserta sejumlah anak buahnya. Inilah ingatan yang kembali menguat setelah 4 hari peziarahan itu. Jelang tengah malam, usai berkeliling dari lokasi ke lokasi di Madiun, Magetan, Ponorogo dan Ngawi, saya melintas desa Kenongomulyo dari arah Gorang Gareng menuju desa kelahiran saya di Desa Resojasi, Kecamatan Kebonsari. Sebentar lagi saya akan memasuki Cigrok, sebelum melintas jembatan sungai itu. Aroma pucuk-pucuk daun kenanga itu terasa. Masuk melalui celah-celah jendela mobil Panther tua yang saya kendarai sendirian. Sebagian mitos Jawa mengatakan, jangan menanam pohon kenanga di depan rumah. Sebab pohon ini akan mengundang para kuntilanak datang. Konon mereka adalah penjelmaan arwah-arwah gentayangan. Nyatanya, malam itu tidak ada kuntilanak. Ya, pasti tidak akan pernah ada. Karena orang-orang yang dikubur hidup-hidup di sumur Cigrok itu adalah para syuhada. Jiwa mereka harum mewangi, menjulang ke langit tinggi dan abadi. Sampai kapanpun, sejarah anyir kekejaman PKI itu tak akan terlupakan. Bahkan wanginya aroma daun-daun kenanga yang banyak tumbuh di sekitarnya takkan bisa menghapuskan bau anyir darah pengorbanan para kiai kami.